Perkenalkan Bu saya Monica Francita, saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Hari ini saya akan memberikan penyuluhan mengenai infeksi menular seksual atau IMS. Kalau boleh saya tahu, dengan Bu siapa nggih? Dengan Ibu Betty. Oke, dengan Bu Betty ya Bu. Jadi untuk penyuluhannya itu waktunya sekitar 5-10 menit. Apakah Bu Betty bersedia? Oke, Mbak. Oke, sebelumnya apakah Bu Betty sudah mengetahui apa itu pengertian infeksi menular seksual? Dereng, Mbak. Oke, akan saya jelaskan ya Bu ya. Jadi infeksi menular seksual atau IMS adalah sekelompok infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual. Nah, kebanyakan IMS ini ditularkan melalui hubungan seksual secara anal atau melalui anus, vaginal atau melalui vagina, ataupun secara oral atau melalui mulut ibu. Nah, siapa saja yang berisiko tertular IMS? Sebenarnya itu semua orang berisiko ya Bu ya, tapi ada beberapa orang yang berisiko tinggi tertular IMS ini. Yang pertama, seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan atau multi partner. Yang kedua, seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang juga multi partner. Yang ketiga, seseorang yang melakukan hubungan seksual tanpa pengaman. Nah, itu ya Bu ya. Nah, selanjutnya jenis-jenis infeksi menular seksual. Yang pertama itu ada gonore ibu. Gonore ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Nah, gejala cara penularannya itu secara vaginal, anal maupun oral, ini hubungan seks gitu ya. Nah, gejalanya itu nyeri saat buang air kecil, cairan abnormal pada penis atau vagina. Nah, pria yang mengalami nyeri di bagian testis, dengan wanita itu mengalami nyeri di perut bagian bawah. Pada beberapa kasus, gonore ini itu tidak memiliki gejala ibu. Nah, untuk pengobatannya dapat disembuhkan dengan antibiotik, namun tidak dapat menghilangkan kerusakan yang timbul sebelum pengobatan dilakukan. Nah, yang kedua itu ada sifilis ibu atau bisa disebut juga dengan raja singa. Nah, sifilis ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Cara penularannya itu berhubungan seks ya Bu ya, baik secara vaginal, anal ataupun oral. Gejalanya itu ada 4 ibu. Yang pertama sifilis primer. Ini tuh ditandai dengan luka atau chancre di tempat bakteri masuk. Yang kedua itu sifilis sekunder. Nah, ini tuh ditandai dengan munculnya ruam-ruam pada area tubuh. Yang ketiga itu sifilis laten. Nah, sifilis ini tuh tidak menimbulkan gejala, namun bakteri itu sudah ada di tubuh penderitanya. Yang keempat adalah sifilis tersier. Nah, ini tuh dapat menyebabkan kerusakan pada otak, saraf, jantung ataupun organ lain. Untuk pengobatannya ini dapat diobati dengan penisilin. Namun seperti gonore tadi, kerusakan pada organ tubuh yang telah terjadi tidak dapat diperbaiki gitu. Lalu yang ketiga itu ada chlamydia. Nah, chlamydia ini sendiri disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Cara penularannya itu berhubungan seks secara vaginal dan juga anal. Untuk gejalanya pada wanita, yang pertama keputihan yang tidak berbau, yang kedua rasa terbakar saat buang air kecil, yang ketiga sakit saat sedang berhubungan seksual, dan dapat mengalami perdarahan di vagina sesudahnya. Bila infeksi ini tuh sudah menyebar, penderita biasanya akan merasakan mual, demam, atau sakit pada perut bagian bawah. Nah, untuk pada prianya itu yang pertama keluar cairan pada penis, yang kedua luka di penis rasa gatal atau terbakar, yang ketiga rasa terbakar ketika buang air kecil, yang keempat rasa sakit atau bengkak pada salah satu atau kedua buah zakar. Nah, baik pria maupun wanita, chlamydia ini bisa menginfeksi dubur ibu dan dapat menimbulkan rasa sakit yang dapat disertai dengan keluarnya cairan atau darah dari dubur atau anus. Nah, untuk pengobatannya dapat diobati dengan antibiotik, contohnya itu azitromisin dan juga doxycycline. Pasien itu atau penderita yang mengalami chlamydia ini
perlu minum antibiotik selama 7 hari atau cukup minum antibiotik dosis tunggal sesuai anjuran dari dokter. Nah, penting itu untuk diingat bahwa pasien atau penderita klamydia ini tidak boleh melakukan hubungan seksual sampai 7 hari setelah pengobatannya selesai. Nah, untuk yang keempat itu pasti sudah mendengar ya Bu ya, yaitu HIV. Nah, HIV ini disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus. Cara penularannya itu berhubungan seks baik secara vaginal, oral, dan khususnya itu anal, atau darah atau produk darah yang terinfeksi HIV, memakai jarum suntik secara bergantian pada pengguna narkoba, dan dari ibu yang terinfeksi kepada janin dalam kandungannya baik saat persalinan maupun menyusui. Nah, gejalanya itu bisa sariawan, sakit kepala, kelelahan, radang pada tenggorokan, hilangnya nafsu makan, nyeri otot, ruam-ruam pada tubuh, pembengkakan pada kelenjar getah bening, dan juga berkeringat di malam hari. Untuk pengobatannya itu belum ada ya Bu ya untuk infeksi ini, namun ada obat-obatan antiretroviral yang digunakan untuk memperpanjang hidup dan kesehatan orang yang terinfeksi dari obat-obatan lain digunakan untuk melawan infeksi oportunistik yang juga diderita oleh si penderita. Nah, ini yang terakhir Ibu, yaitu kutil genitalis atau kondiloma acuminata. Nah, kutil genitalis atau kutil kelamin ini disebabkan oleh human papilloma virus Ibu. Nah, cara penularannya itu berhubungan seks baik secara vaginal, anal ataupun oral. Gejalanya itu tonjol yang tidak sakit, kutil yang menyerupai bunga kol yang tumbuh di dalam atau pada area kelamin, anus, dan juga tenggorokan. Nah, pengobatannya itu tidak ada pengobatan ya Bu untuk infeksi ini, namun kutil ini bisa dihilangkan dengan cara-cara kimia, secara pembekuan, terapi laser ataupun bedah. Sudah Ibu keluhan dari saya, apakah tadi sudah paham Ibu? Oke, apakah ada yang tanyakan Bu? Tidak, Pak. Baik, kalau begitu saya akan memulai kembali ya Bu mengenai tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, bisa disebutkan Ibu tadi apa pengertian dari IMS itu? IMS adalah sekelompok infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual. Oke, nah terutama hubungan seksual secara oral, vaginal maupun anal gitu ya. Nah, untuk itu siapa saja sih Bu yang berisiko tinggi tertular IMS ini? Orang yang melakukan hubungan seksual berganti-ganti pasangan. Oke, benar gitu ya. Nah, tadi kan ada jenis-jenis infeksi menular seksual gitu ya. Apakah Ibu tahu apa saja tadi, bisa disebutkan saja Ibu? Gonore, sifilis, HIV, chlamydia. Oke, betul ya Bu ya, sudah betul semua. Ibu Betty tadi juga sudah paham. Sekian ya Bu ya penyuluhan dari saya. Terima kasih Ibu sudah memperhatikan, sudah menjawab juga pertanyaan dari saya. Maaf ya Bu ya jika tadi ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.